Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman. Kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami memuji Engkau karena Engkau Allah yang kudus, Allah yang suci, Allah yang agung, Allah yang kekal, Allah yang memberikan segalanya bagi kami. Terima kasih buat pagi hari ini, buat rahmat anugerah yang Kau sudah berikan kepada kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau belajar lagi daripada firman-Mu. Kiranya Engkau menerangi hati, pikiran kami. Supaya firman-Mu boleh menjadi bagian hidup yang nyata, yang real, yang boleh kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami semuanya, karena kami ini hamba-hamba-Mu yang membutuhkan suara-Mu. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan belajar dari satu firman Tuhan yang berjudul Akulah Roti Hidup. Ya, akulah roti hidup. Mari kita membaca dari Yohanes pasal yang ke-6 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-35. Sekali lagi, Yohanes pasal yang ke-6. Mari kita buka Alkitab kita, Yohanes pasal yang ke-6. Ya, kita lihat ayat yang ke-25 sampai dengan ayat 35. Demikian firman Tuhan, saya membaca buat Bapak Ibu. Ya, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan ya, secara khusus Injil Yohanes, ya ini saya katakan kepada saudara, Injil ini sangat luar biasa, sangat unik sekali, karena dalam Injil ini kita menemukan ada 7 kali ya kata "aku adalah" yang dicatat di dalam bagian itu. Ya, ada 7 kali ya kata itu dipakai di sana. Nah, kata ini sebenarnya berasal dari kata ego emi, ya, ego emi, yang menekankan keberadaan yang jauh lebih unggul ya dari keberadaan apapun. Jadi kalau dikatakan ego itu sebenarnya bisa dikatakan itu adalah kata ganti orang pertama, sedangkan emi artinya saya adalah. Jadi kalau kita terjemahkan ego emi artinya adalah saya adalah. Ya, saya adalah, atau aku adalah. Nah, dengan munculnya kata Emi di dalam bagian itu mempertegas sebenarnya tentang verba atau kata kerja yang berkaitan dengan kata kerja statis, kata kerja yang menunjukkan keunggulan, ya, kata kerja yang menunjukkan keunggulan, kelebihan dari yang dibicarakan di sana. Contohnya, kalau Tuhan Yesus katakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Berarti banyak jalan yang sudah ada di dalam dunia ini, tetapi jalan satu-satunya yang unggul itu hanyalah ada di dalam Yesus. Jadi waktu dikatakan kebenaran juga seperti itu. Banyak kebenaran dalam dunia ini, tapi kebenaran satu-satunya hanya ada di dalam
Yesus. Nah, jadi kalau kita melihat dalam bagian ini, waktu Yesus mengatakan akulah roti hidup, ini berarti tidak ada yang bisa mengunggulinya. Ya, jadi banyak roti di tengah-tengah dunia ini yang bisa dimakan orang, dan orang mungkin bisa kenyang, tetapi saudara, itu bicara pekerjaan yang sesaat, bicara kenyang yang sementara, yang nanti mungkin akan lapar lagi. Ya, yang mungkin akan lapar lagi. Nah, jadi dengan kata lain, kita bisa melihat dengan munculnya kata aku adalah roti hidup, ya, ini berarti di dalamnya ada sesuatu yang mau ditegaskan oleh Tuhan kepada kita. Nanti dari pembacaan yang kita baca dari ayat 25 sampai dengan 35 itu, kita akan mencoba mengurai, ya, apa maksud daripada Tuhan Yesus mengatakan akulah roti hidup. Ya, akulah roti hidup. Karena kalau saudara lihat di dalam ayat yang ke-35, dimulai dari ayat itulah Tuhan membicarakan tentang roti hidup itu. Ya, dikatakan di sana kata Yesus kepada mereka, akulah, ya, ego emi, ya, ego emi, ya, aku adalah roti hidup. Ya, roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Jadi dua hal yang ditekankan oleh Tuhan dalam bagian ini. Satu sisi adalah kata lapar, dan satu sisi adalah kata haus. Dan itu berkaitan dengan hal-hal yang dikejar oleh manusia. Itu berkaitan dengan hal-hal yang dibutuhkan oleh manusia. Kalau kita tidak makan, maka saudara, kemungkinan kita tidak akan kuat untuk bertahan hidup. Kalau kita tidak minum, hal yang sama juga. Ya, kita tidak akan bisa bertahan hidup. Makanya Tuhan menggunakan dua kata yang penting di sana. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Jadi, apa yang sebenarnya yang Tuhan maksud dalam bagian ini? Ya, kita sudah percaya Yesus, ya, tapi waktu kita makan, kita masih lapar. Kita sudah percaya Yesus, kita sudah datang kepada Yesus, dan kita sudah mempercayainya. Tapi pada waktu setiap harinya, ya, setiap harinya kita masih membutuhkan air. Padahal Yesus katakan, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Ya, barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Dua kata kunci di situ, saudara. Barang siapa datang kepadaku, tidak akan lapar, dan barang siapa percaya kepadaku, tidak akan haus. Nah, inilah yang saya katakan kepada saudara tadi. Inilah penggunaan kata kerja emi, ya, kata kerja aku adalah, ya, aku adalah menekankan nilai-nilai kekekalan, ya, yang menunjukkan bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita sekarang ini, ya, apa yang terjadi dalam hidup kita sekarang ini, apa yang kita makan, apa yang kita minum, sebenarnya itu akan membuat kita haus. Sebenarnya itu akan membuat kita lapar, ya, lapar dan haus, ya. Jadi kalau kita, ya, kalau kita masih makan makanan dalam dunia ini, masih minum minuman dalam dunia ini, Tuhan Yesus mau mengatakan kepada kita, kita masih lapar dan kita masih haus. Tetapi ada sesuatu hal yang mau dia katakan di balik itu, saudara. Di balik perkataan, akulah roti hidup itu, sebenarnya Tuhan mau. Waktu dikatakan, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Saudara, apa maksudnya? Maksudnya adalah, banyak sekali orang dalam dunia ini yang terus mencari. Kata lapar dalam bagian ini kemungkinan berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal yang kelima. Mari kita lihat Alkitab kita. Ya, Matius pasal yang kelima. Saya membaca buat saudara dalam bagian ini. Ya, Matius pasal yang kelima, ayat yang ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Sekali lagi, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Dan saya rasa ini yang dimaksudkan oleh Tuhan dalam bagian ini. Orang yang selalu lapar, haus akan kebenaran. Orang yang mencari kebenaran dalam hidupnya, ya kan? Mereka itu akan dipuaskan. Ya, akan dipuaskan. Kalau orang hanya mencari kebenaran, dikatakan sana, ya, barang siapa, sekali lagi saya baca buat saudara, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Jadi kalau kita lapar dan haus akan kebenaran, mencari kebenaran-kebenaran dalam hidup kita, sudah tentu dikatakan kita akan dipuaskan. Akan dipuaskan. Dan memang secara realita, kalau ada orang yang
terus mencari kebenaran-kebenaran dalam bagian hidupnya, saudara, saya berkata kepada saudara, orang-orang itulah yang akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya, orang-orang itulah yang bertemu dengan Tuhan Yesus. Banyak kesaksian yang kita dengarkan. Awalnya dia hanya membaca kitab suci. Awalnya dia hanya membaca Alkitab, membaca kalimat-kalimat kecil dalam Alkitab. Tapi lihat dalam bagian itu, Tuhan menaruh kelaparan, Tuhan menaruh kehausan dalam hatinya. Supaya apa? Supaya digenapi apa yang dikatakan dalam ayat 35 ini. Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku. Jadi pada waktu kita mencari kebenaran, ya, mencari kebenaran di dalam Yesus, mencari kebenaran di dalam firman, saudara, Tuhan akan menaruh kelaparan itu, Tuhan akan menaruh kehausan kepada kita, supaya kita terus menggali kebenaran itu, sampai pada akhirnya tergenapilah apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-35 ini. Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ya, tidak akan haus lagi. Nah, tetapi saudara, perlu kita sadari sepenuhnya sebenarnya. Kenapa muncul pernyataan ini? Nah, ini yang paling penting buat kita, ya. Ini yang paling penting buat kita. Kenapa sampai muncul pernyataan ini? Kenapa sampai Yesus mengungkapkan pernyataan ini? Nah, kalau saudara melihat sebenarnya di dalam konteks pembicaraan kita, sebenarnya kalau kita memperhatikan di dalam ayat-ayat sebelumnya, pasal 6 ayat 1 sampai 15, di sana dikatakan Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, tetapi kisah memberi 5.000 orang ini terputus karena ada mujizat yang dilakukan oleh Yesus, yaitu dia berjalan di atas air dalam ayat 16 sampai 21. Tetapi ternyata saudara, tindakan dari memberi makan 5.000 orang tadi, rupanya ini dilanjutkan kisahnya di dalam ayat 22 sampai 24, ketika orang banyak mulai mencari Tuhan Yesus. Nah, ini dia. Jadi sudah diberi makan 5.000 orang, terputus ceritanya karena ada mujizat berjalan di atas air di sana. Tetapi saudara, cerita ini dilanjutkan di dalam ayat 22 sampai 24. Orang banyak itu pergi mencari Yesus. Lalu pertama kali mereka ketemu dengan Tuhan Yesus, ungkapan dalam Yohanes 6 ayat 25, mereka nyatakan kepada Tuhan. Coba lihat ayat 25 di sana dikatakan, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila manakah engkau tiba di sini? Dan ayat 26 dan seterusnya, itu menjadi dialog Tuhan Yesus dengan orang banyak yang mencari dia itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah yang dikatakan tadi. Dikasih makan di sana, menikmati makanan yang sementara, ya, hidup berjalan. Saya yakin kenapa Yohanes mengisahkan berjalan di atas air itu. Karena apa? Karena Yohanes mau berkata sekarang, setelah mereka diberi makan, 5.000 orang itu diberi makan, bagaimana reaksi mereka setelah mereka makan itu, saudara? Itu yang mau ditunjukkan kepada kita. Ya, itu yang mau ditekankan kepada kita. Ternyata rupanya dengan mereka makan, ya, diberi makan oleh Yesus, ada mulai muncul kehausan atau kelaparan untuk mencari Yesus, ya, untuk mencari Yesus. Tapi apakah Yesus mereaksi atau membuat reaksi yang positif kepada mereka? Oh, kamu udah mencari aku, puji Tuhan. Kamu sudah cari saya, puji Tuhan. Kamu sudah datang kepada saya. Ternyata saudara, mari kita lihat, ya, mari kita lihat di dalam bagian ini, ya, akulah roti hidup. Apa maksud dari perkataan ini? Ada 3 hal yang saya catat di sini, saudara. Yang pertama adalah Tuhan Yesus menginginkan supaya kita mencari nilai kekekalan. Nah, ini yang Tuhan mau ini, saudara. Ya, sekali lagi, Tuhan Yesus, jadi waktu Yesus katakan, akulah roti hidup, maksudnya adalah Tuhan Yesus menginginkan supaya kita mencari nilai kekekalan. Nanti saudara bisa melihat dalam ayat 25 sampai 27. Artinya, fokus kita selalu mencari yang sementara. Tetapi Tuhan mau supaya kita mengubah fokus kita kepada kekekalan. Makanya Yesus katakan tadi di sana, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku tidak akan lapar, dan barang siapa yang percaya kepadaku tidak akan haus. Karena apa, saudara? Karena kalau kita mencari Yesus, ya, mencari Yesus hanya untuk nilai-nilai yang sementara, kita akan terus kelaparan. Kita akan terus kehausan di dalamnya. Jadi kalau kita mencari Yesus hanya untuk sebuah mujizat, kalau kita mencari Yesus hanya untuk sebuah hal-hal yang sifatnya sementara, saudara,
Yang akan terjadi adalah bahwa kita akan terus lapar dan haus. Ya, lapar dan haus. Sementara Tuhan mau sebenarnya kalau kita sudah percaya kepadanya, seharusnya kita tidak lapar dan tidak haus lagi. Karena apa? Dia memberi kenyamanan kepada kita. Nah, perhatikanlah di dalam ayat yang ke 25 tadi, saya katakan kepada saudara, mari kita lihat di dalam Yohanes ya, dalam Yohanes pasal 6. Perhatikan ayat yang ke-25 tadi, saya ulang membacanya. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Ini saudara, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Jadi ternyata Tuhan tahu motivasi mereka. Mengapa mereka mencari Yesus? Mengapa mereka mengejar Yesus sampai ke seberang, dikatakan sana ya, ke seberang laut itu, saudara, ke seberang laut itu, sebenarnya dikatakan oleh Yesus sana, karena kamu butuh makanan yang sementara itu. Jadi banyak sekali saudara, orang pergi mencari Yesus kemana-mana. Yang diperlukan hanyalah makannya. Ya, makanya itu yang ditegaskan Yesus dalam bagian ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda. Maksudnya Yesus apa? Yesus memberikan 5.000 orang makan. Ya, dari 5 roti dan 2 ikan itu. Tuhan memberi mereka makan dan mereka semuanya sudah kenyang. Ya, sudah kenyang. Tapi pada waktu mereka datang mencari Yesus, mereka mencari Yesus bukan karena mujizat yang Tuhan sudah kerjakan itu, bukan saudara. Tapi dikatakan dalam bagian ini, karena mereka makan dan mereka sudah kenyang. Dan mereka sudah kenyang. Dan saya rasa ini pernyataan yang cukup tajam saudara, karena dilanjutkan dalam ayat 27 dikatakan, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Nah inilah yang Tuhan mau katakan kepada kita pada pagi hari ini. Bahwa di dalam hidup ini saudara, di dalam pencarian kita, di dalam pengikutan kita akan Tuhan, ya jangan hanya ikut Tuhan untuk hal-hal yang sementara. Itu bahasa yang paling sederhana yang saya rasa yang mau ditekankan Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Ya, di balik makna atau di balik perkataan akulah roti hidup ini, sebenarnya Tuhan mau tegaskan kepada kita bahwa janganlah kita hanya mencari nilai-nilai sementara dalam hidup ini. Janganlah saudara hidup hanya untuk mencari makan, minum yang sifatnya sementara. Tetapi kita juga perlu memikirkan nilai-nilai kekekalan. Makanya Tuhan katakan sana, bekerjalah untuk bukan untuk makanan yang dapat binasa. Ya, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa. Tetapi Tuhan lebih suka kita kerja untuk hal-hal yang punya nilai kekekalan. Nah ini makna yang pertama atau arti yang pertama di balik perkataan akulah roti hidup ini. Jadi Tuhan Yesus menginginkan kita supaya kita mencari nilai-nilai kekekalan. Bapak Ibu, saudara-saudara, sejauh mana kita mencari nilai-nilai kekekalan dalam hidup kita? Banyak sekali yang kita kejar hanyalah yang sementara. Acap sekali kita hanya mengejar hal-hal yang dapat binasa. Ya, saudara mengejar makanan yang sementara, maksudnya adalah itu akan habis. Itu tidak akan bisa membawa kita kepada kerajaan sorga. Tetapi yang bisa membawa kita kepada kerajaan sorga adalah makanan yang sifatnya kekal. Yaitu apa? Kebenaran Tuhan. Kebenaran Tuhan yang harus kita tanam. Yang akan melegakan kita. Yang akan membuat kita tidak lapar lagi, saudara. Kebenaran Tuhan yang hadir dalam hidup kita itu. Nah, jadi marilah kita mempelajari ini. Kita meyakini ini dalam hidup kita. Bahwa akulah roti hidup. Artinya maknanya adalah Tuhan Yesus menginginkan supaya kita mencari nilai kekekalan. Yang kedua, saudara, makna yang kedua dalam bagian ini, Tuhan Yesus mau supaya kita percaya kepada. Jadi kalau waktu dia katakan akulah roti hidup, makna yang tersirat di balik perkataan itu adalah Tuhan Yesus mau supaya kita percaya kepadanya. Hal itu dia nyatakan, saudara, dalam ayat 28 sampai dengan 33. Artinya apa, saudara? Artinya jangan hanya mencari Yesus, tetapi kita tidak percaya kepada Yesus. Nah, ini banyak ini terjadi saudara dalam hidup kita.
Banyak orang yang mencari dan terus mencari Yesus, tetapi dia tidak percaya kepada Yesus. Bahkan seringkali ya dia percaya, ya dia mau membangun percayanya kepada Tuhan, tetapi tidak pernah terwujud dengan baik. Karena apa, saudara? Itu tadi di poin yang pertama tadi dikatakan, karena terlalu asik dengan nilai-nilai yang sementara. Tetapi kalau orang sudah mulai memikirkan nilai-nilai kekal itu, saudara, itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam bagian ini, Tuhan mau supaya kita percaya kepadanya. Mari kita coba lihat di dalam ayat yang ke-28 itu, saudara. Di sana dikatakan kepada kita, lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Nah, karena tadi peralihannya di dalam ayat yang ke-27 itu, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Nah, lalu dalam ayat 28 dikatakan, lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Dijawab oleh Yesus, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah. Nah ini, saudara. Jadi jangan, maksudnya gini, maksudnya Tuhan itu jangan sampai kita melihat mujizatnya setiap hari, kita dicukupkan setiap hari, ya diberi makan minum setiap hari, ya semua keperluan demi keperluan kita dicukupkan oleh Dia, tetapi kita tidak percaya kepadanya. Makanya makna dibalik kata akulah roti hidup ini yang dicatat kepada kita, Tuhan Yesus mau supaya kita percaya kepadanya. Ya, kita percaya bukan karena sekedar makanan yang kita perlukan. Kita percaya kepadanya bukan sekedar hal-hal yang sementara, tetapi Tuhan mau kita percaya kepadanya karena kita tahu bahwa Dia adalah Tuhan dan juru selamat yang menyelamatkan dunia ini. Itu yang Tuhan mau, saudara. Ya, jadi jangan sampai kita mencari Tuhan Yesus hanya buat yang terjadi sekarang dalam dunia apologet itu, hanya untuk membandingkan agama ini. Sehingga, saudara, yang muncul adalah penistaan demi penistaan yang kita buat kepada Tuhan. Ya kan? Penistaan demi penistaan yang kita buat kepada Tuhan. Kita bangga. Ya, kita bangga mungkin mengatakan saya seorang apologet yang membela kebenaran, saudara. Tapi di balik pembelaan kita sebenarnya orang-orang sedang mengecilkan Yesus. Ya, mengecilkan Yesus. Karena nanti orang akan bilang dia bukan Tuhan. Ya kan? Dia bukan Tuhan, dia bukan dari sorga. Ya kan? Dia hanyalah manusia biasa. Itu penghinaan demi penghinaan menurut saya. Dan makanya dalam hidup ini, saudara, ya kita memang perlu berapologet, kita perlu membela kebenaran kita, tetapi yang mau saya katakan kepada saudara, kita membelanya pada waktu orang bertanya kepada kita, pada waktu orang membutuhkan pembelaan itu. Jadi bukan menjadi ajang yang terbuka, yang setiap hari kita berdebat dengan orang, ya berdebat dengan orang untuk meyakinkan orang, sekedar meyakinkan orang bahwa Yesus adalah Tuhan. Banyak sekali orang seperti itu kan, saudara. Dia berdebat sana sini, ya tujuannya adalah hanya untuk sekedar meyakinkan bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi tidak pernah membawa orang itu supaya percaya kepada Tuhan. Ya kan? Itu kalau kita hanya apologet yang hanya sekedar meyakinkan bahwa Yesus adalah Tuhan, sementara orang yang kita yakinkan itu tidak percaya kepada Tuhan. Waduh, kita bermasalah di situ, saudara. Jadi kita harus belajar dalam hidup kita ini seperti yang dikatakan oleh Yesus. Percayalah kepada. Itu yang diinginkan, saudara. Itu yang Tuhan mau. Di balik mana kata roti hidup ini sebenarnya yang Tuhan mau. Percayalah kepadaku. Ya, sehingga lihat dalam ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-34 itu. Mereka berdebat. Yang diperdebatkan apa, saudara? Yang diperdebatkan ya tentang roti hidup itu. Ya, tanda apakah yang kau sudah buat kepada kami? Ya, kami punya mana surgawi yang turun dari surga. Ya kan? Yang diberikan Musa kepada kami. Makanya Tuhan Yesus katakan bukan Musa yang memberikan itu kepada kamu, tapi Bapakku yang di surga. Memang benar. Ya kan? Bukan Musa yang memberikan kepada mereka. Musa berteriak kepada Tuhan karena mereka lapar, mereka membutuhkan makanan, ya kan? Makanya Musa berteriak kepada Tuhan dan Tuhan memberikan mana itu kepada bangsa Israel. Yesus benar dalam bagian ini. Ya, orang banyak itu mempelesetinya. Seolah-olah mujizat yang terjadi itu Musa yang mengerjakannya. Tidak. Musa yang berseru kepada Tuhan supaya ada makanan minuman buat mereka. Dan Tuhan menyiapkan mana itu bagi mereka. Makanya itu yang dikatakan oleh mereka kepada Tuhan, tanda apa yang kau telah perbuat kepada kami, katanya. Ya, ini sesuatu hal yang bisa kita lihat dalam bagian ini. Ya, makanya dikatakan dalam ayat 34, maka kata mereka kepadanya, Tuhan,
berikanlah kami roti itu senantiasa. Karena apa? Karena roti mana surgawi tadi. Karena Tuhan katakan itu sudah turun dari surga. Yang memberikan itu Bapakku katanya. Sekarang mereka katakan berikanlah buat kami. Ya saudara, mana itu sementara loh. Dan itu mereka minta. Coba lihat di dalam ayat yang ke-32. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Ya, jadi roti yang turun dari surga itu, mana yang dibicarakan itu memang memberi hidup buat Israel. Ya kan? Nah, lalu itulah yang menjadi jembatannya Yesus untuk berkata kepada mereka dalam ayat 34. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. Lalu Yesus katakan, akulah roti hidup itu. Ya, itu saudara. Jadi banyak sekali orang hanya mengejar ya. Saya selalu berkata kepada kita, ya hanya mengejar. Itu tadi yang Tuhan Yesus katakan. Nilai-nilai yang sementara sehingga kekekalan hilang di dalamnya. Karena kekekalannya hilang di dalamnya, saudara, yang terjadi percaya kita juga menjadi hilang. Ya kan? Percaya kita jadi hilang. Kenapa? Hanya sementara. Ayo, apakah terus-menerus mujizat itu ada? Enggak juga. Apakah terus-menerus mana itu akan turun? Enggak berhenti mana. Kapan berhenti mananya? Pada waktu mereka tiba di mereka tiba di tanah perjanjian itu. Mana itu berhenti di sana. Mujizat itu berhenti. Inilah saatnya untuk percaya kepada Tuhan. Kan itu maksudnya Tuhan di sana. Ya. Jadi yang Tuhan mau, jangan karena mana itu masih turun, maka kita percaya kepadanya. Atau jangan maunya Tuhan kepada kita di masa sekarang. Kalau itu kan Israel mana ya. Kalau kita yang sekarang ini, jangan karena mujizat masih ada, makan minum masih ada, lalu kita percaya kepada Tuhan. Tapi Tuhan mau pada waktu semuanya itu tidak ada. Masihkah kita bisa percaya kepada? Ya kan? Itulah perkataan di balik kata akulah roti hidup itu. Yang Tuhan Yesus mau supaya kita percaya kepada. Jadi tidak hanya sekedar percaya kepada roti itu, sekedar roti mana itu bukan. Ya, bukan. Tetapi Tuhan mau kita percaya kepada yang memberi mana itu. Ya, Tuhan mau. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga yang terakhir, ya, akulah roti hidup. Ya, apa makna di balik perkataan ini? Apa arti perkataan ini buat kita? Tuhan Yesus memberikan. Ya, yang ketiga adalah kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus memberikan kekekalan kepada kita. Nah, ini yang dibicarakan dalam ayat 35 itu. Artinya apa? Artinya kalau kita sudah datang kepada Yesus, kalau kita sudah percaya kepada Yesus, berarti kekekalan itu sudah ada menjadi bagian kita. Ya, sudah menjadi bagian kita. Makanya Tuhan katakan, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Jadi dalam arti saudara, kalau kita memahami dengan baik, percaya kita dalam poin yang kedua tadi kepada Tuhan, ya maka semua kekekalan itu akan menjadi milik kita. Ya, kekekalan itu akan menjadi milik kita. Ya, jadi dengan kita percaya kepada Yesus, sekarang kita percaya Dia yang memelihara kita, Dia yang memberi makan minum kepada kita, Dia yang memberikan keperluan demi keperluan hidup kita. Karena percaya kita kepada Tuhan. Ya, tetapi kalau kita hanya sekedar Tuhan apa yang akan kumakan, minum dan pakai, tanpa percaya di sana, tanpa makna kekekalan di sana, itu yang tadi dikatakan. Kita akan kehilangan nilai-nilai kekekalan dalam hidup. Makanya coba lihat saudara, ya di kota-kota besar, khususnya di daerah-daerah besar lah, gereja-gereja besar itu saudara. Ya saya masih ingat mungkin 5 tahun 10 tahun yang lalu itu. Ya banyak orang berbondong-bondong masuk ke dalam gereja, berbondong-bondong datang ke gereja. Kenapa? Hanya sekedar untuk mencari apa? Mujizat. Tapi memang kita menyadari di sekian banyak orang itu pasti banyak yang percaya juga ya. Tetapi saudara, bagi mereka yang hanya mencari nilai-nilai yang sementara itu, di manakah mereka sekarang? Ya kan? Di manakah mereka sekarang? Apakah mereka percaya kepada Tuhan atau apakah mereka masih membangun percaya mereka kepada Tuhan? Saya sangat yakin sekali. Mereka kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidup mereka. Karena apa? Karena mereka tidak menanam kekekalan dalam hidup mereka. Makanya saudara, kita harus menyadari makna di balik perkataan akulah roti hidup ini. Sebenarnya tadi saya katakan kepada saudara, ya makna yang pertama itu adalah dikatakan Tuhan Yesus menginginkan supaya kita mencari nilai kekekalan. Yang kedua, Tuhan Yesus mau supaya kita percaya kepadanya. Dan yang ketiga adalah
Tuhan Yesus memberikan kekekalan kepada kita. Ini makna di baliknya. Tuhan Yesus memberikan kekekalan kepada kita. Makanya waktu Yesus katakan aku adalah roti dan hidup. Ya, aku adalah roti hidup itu. Berarti yang membuat itu unggul adalah karena ada nilai-nilai kekekalan di dalam. Itu yang melebihinya. Jadi kalau kita hanya makan roti yang sementara, itu tidak ada nilai kekekalan di dalam. Jadi yang membuat Yesus, ya waktu Yesus katakan akulah roti hidup, di dalam Yesus itu ada nilai-nilai kekekalan yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu, meteraikan dalam hati kami. Biarlah kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu, mengasihi Engkau di dalam segala sesuatu. Berkati segala keperluan, kebutuhan hidup kami. Berikan roti dan minuman kepada kami setiap hari, supaya kami bisa makan, minum di dalamnya. Tetapi terlebih di atas semuanya, berikanlah kelaparan dan kehausan untuk kami terus boleh mencari Engkau dalam hidup kami, supaya kami boleh percaya kepada Tuhan, dan kami boleh meyakini bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi, sehingga kami memperoleh nilai-nilai kekekalan di dalamnya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, meteraikan sepenuhnya dalam hati, pikiran, dan semua kehendak kami, supaya kami tidak kehilangan arah dalam hidup ini. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan bangsa dan negara kami, supaya Tuhan melawat bangsa kami, menghalau semua pandemi yang ada, memberikan kesehatan kepada bangsa kami ini Tuhan, supaya bangsa kami ini boleh beraktivitas di dalam kekuatan yang daripada Tuhan. Kami mohon ampun atas dosa salah kami, kuduskan segala keberadaan kami, jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya tangan-Mu melawat mereka dalam semua keperluan demi keperluan hidup mereka. Tuhan menyediakan bagi mereka. Kami berdoa kalau ada keperluan-keperluan yang dibutuhkan, biarlah mereka boleh mencari kepada Tuhan dengan percaya bahwa Tuhan menyediakan kepada mereka kekekalan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada mereka semuanya. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara. Sampai di sini pemberitaan firman Tuhan. Ketemu lagi pada minggu yang akan datang. Tetap sehat, tetap jaga kesehatan, ya, supaya kita terus boleh semangat di dalam melayani Dia. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.